Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3196. Mendengar ini, Charlie terdiam selama puluhan detik, dan berkata, "Bibi dan Paman, saya mengerti maksud Anda, tetapi saya belum siap secara mental untuk ini. Biarkan saya mempertimbangkan masalah ini lagi. Saya akan berpikir tentang hal ini." Lenan mengangguk dan berkata dengan serius, "Charlie, jika kamu mengenal kakek dan nenekmu sesegera mungkin, ada keuntungan besar lainnya, yaitu sumber daya keluargaan yang kuat. Jika keluargaan bersedia membantu Anda, itu akan sangat membantu Anda. Naik kuda itu sangat sederhana, mereka bahkan bisa menyelamatkanmu dari pertempuran selama 20 tahun." Charlie tidak berpikir untuk menggunakan sumber daya kakek dan nenek di dalam hatinya, tetapi kata-kata Lenan memang benar-benar keluar dari kebaikan, jadi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan menyakiti kebaikan orang lain. Jadi dia juga menerimanya untuk sementara, dan berkata, "Bibi, apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga akan mempertimbangkan semua masalah dalam hal ini." "Itu bagus." Lenan menghela napas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah cucu dari keluarga Wade, dan cucu dari keluarga Anne. Jika Anda dapat mewarisi keluarga Wade sepenuhnya di masa depan, dan kemudian mengintegrasikan sumber daya keluarga Anne, semua sumber daya dalam negeri akan tersedia di masa depan. Keluarga besar akan dikalahkan di depanmu. Ditambah dengan kemampuan luar biasa Anda sendiri, mungkin beberapa tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Anda, keluarga Wade akan menjadi keluarga Tionghoa kedua yang berada di antara keluarga teratas di dunia." Philip juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun kekuatan keluarga Gu belum berada di puncak dalam arti sebenarnya, masih ada kekuatan untuk menambahkan api padamu, dan itu mungkin membantumu berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh pada saat itu." Charlie memandang pasangan itu dengan rasa terima kasih dan berkata dengan tulus, "Paman dan Bibi, terima kasih atas harapan Anda terhadap saya. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda." Dia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Ia berharap ke depannya bisa mencapai titik tertinggi dan melihat pegunungan dan bukit-bukit kecil. Hanya saja ia berharap bisa memanjat dengan mengandalkan sepenuhnya pada kemampuannya sendiri, bukan mengandalkan kedua belah pihak. Makan berlangsung dengan sangat lancar dan alami dalam suasana keluarga seperti ini. Setelah makan, Charlie menggunakan aura untuk menghilangkan semua alkohol di tubuhnya dan memutuskan bahwa dia tidak akan memiliki hubungan setengah sen dengan mengemudi dalam keadaan mabuk. Kemudian, dia mengantar Sarah ke tempat pertunjukan terlebih dahulu, lalu mengantar Philip dan Lenan ke Shangri-La. Pasangan itu memiliki banyak hal. Mereka beristirahat di hotel sore ini. Setelah pergi ke venue untuk menonton konser Sarah di malam hari, mereka akan terbang kembali ke East Cliff semalaman. Bab 3197. Setelah Charlie mendengar tentang rencana mereka, dia berkata, "Paman dan Bibi, atau kamu tidak perlu repot-repot kembali malam ini. Istirahat saja di Shangri-La selama 1 malam. Itu tidak akan mempengaruhi apapun jika kamu kembali besok pagi." Philip menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Besok pagi akan ada pertemuan lagi. Jika kita pergi besok, itu akan terlambat." Charlie berkata, "Tetapi dengan lemparan seperti itu, tubuh mungkin tidak dapat menanggungnya." Philip tersenyum dan berkata, "Sebelumnya mungkin agak berlebihan, tapi sekarang pasti tidak akan terjadi lagi." "Ya?" Lenan juga mengangguk dan tersenyum. "Setelah meminum pil permajaan, tubuhku merasakan kekuatan yang tak terbendung. Mengambil penerbangan malam seharusnya tidak memengaruhinya. Setelah aku dan kamu paman kembali ke East Cliff malam ini, kita masih bisa istirahat dengan baik di rumah, dan langsung pergi ke pertemuan kelompok besok, sehingga akan jauh lebih tenang daripada bergegas kembali besok pagi." Ketika Charlie mendengar ini, dia berhenti membujuk mereka dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan mengirimmu ke bandara malam ini." "Tidak perlu untuk itu." Lenan berkata dengan sangat serius, "Saya mendengar dari Sarah bahwa Anda akan menonton konsernya bersama istri Anda malam ini. Setelah konser selesai, kamu harus pulang bersama istrimu. Ini akan larut malam, jadi aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkannya. Anda dapat membawanya pulang dengan tenang setelah menonton pertunjukan. Pamanmu dan aku bisa pergi ke bandara sendiri." Philip juga berkata, "Charlie, Anda tidak perlu khawatir tentang kami malam ini. Ketika kamu datang ke konser, jika kamu melihat kami di depan istrimu, jangan menyapa kami. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskan padanya. Malam ini, mari kita menonton pertunjukan dengan gembira, lalu pulang. Ketika Anda kembali ke East Cliff untuk memberi penghormatan kepada leluhur, kita akan berkumpul lagi."
Charlie tidak menyangka Philip dan istrinya berpikir demikian demi dirinya, dan ia tergerak, mau tak mau ia merasa sedikit bersalah. Sayangnya, Philip dan Lenan memberinya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan pernikahannya dengan Claire, dan 3 tahun kemudian mereka ingin dia menikahi Sarah. Meskipun dia merasa tidak nyaman di depan mereka pada saat itu, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan menceraikan Claire. Karena itu, menghadapi perawatan teliti mereka, Charlie merasa malu di hatinya. Bab 3198. Oleh karena itu, Charlie diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa karena masalah pernikahan tidak bisa lagi membuat 3 orang keluarga Gu berharap, dia harus memberi kompensasi kepada mereka dengan cara lain di masa depan. Setelah mengirim Philip dan Lenan ke Shangri-La dan mempercayakan mereka ke Ishak sebagai tuan rumah, Charlie kembali ke villanya. Pada saat ini, baru setelah jam 2 siang, dan dia berpikir bahwa istrinya mungkin belum selesai sampai jam 3 atau 4, jadi dia ingin pulang dulu, dan kemudian menjemputnya ketika dia hampir selesai dengan pekerjaan. Tak disangka, sesampainya di rumah, istrinya Claire, ayah mertuanya Jacob, dan ibu mertuanya Elaine sudah sibuk di dapur. Melihat Claire ada di rumah, Charlie bertanya dengan heran, "Istri, kapan kamu pulang? Kenapa kau tidak memberitahuku agar aku bisa menjemputmu?" Claire tersenyum dan berkata, "Saya mempercepat pekerjaan dan menyelesaikan lebih awal. Aku pulang jam 2. Saya ingin menyiapkan makan malam ulang tahun untuk Anda hari ini, jadi saya kembali lebih awal." Elaine memegang kepiting raja besar di kedua tangannya, memasukkannya ke dalam kapal uap, dan tersenyum pada Charlie dan berkata kepadanya, "Menantu yang baik, Ibu akan memasakkanmu makanan besar malam ini. Lihat kepiting besar ini, satu harganya lebih dari 3.000. Melihat dia akan mengukus kepiting, Claire buru-buru berkata, "Ya Tuhan, kepiting tidak bisa dikukus sekarang. Ini belum jam 3, masih pagi untuk makan. Jika mereka dikukus sekarang, rasanya tidak enak saat makan malam." Elaine bertanya dengan heran, "Kalau begitu kamu kembali lebih awal, mengapa kita memasak?" Claire berkata tanpa daya, "Pertama lakukan persiapan. Sikat kepiting raja dan siapkan di dalam ember. Bahan-bahan lainnya sama. Semua bahan dikumpulkan. Pastikan bahan untuk memasak juga sudah disiapkan lalu tunggu. Kami akan melakukannya ketika hampir waktunya membuatnya, sehingga bisa menjamin rasa." Elaine berkata dengan marah, "Hei, saya pikir saya akan mulai memasak sekarang. Bukankah kepiting ini dikukus langsung di dalam panci? Apa aku harus mencucinya?" "Tentu saja kau harus mencucinya." Claire berkata, "Setidaknya kita harus menggunakan kuas untuk menyikat kotoran di permukaan, lalu membilasnya dengan air bersih beberapa kali." Bab 3199. Elaine meringkuk bibirnya, "Saya tidak berani menyikat barang ini ditutupi duri. Jika mereka terjebak lagi, biarkan ayahmu membersihkan makanan laut." Setelah mengatakan itu, dia memandang Yakub dan memerintahkan, "Jacob, keluarkan kepiting ini dari kapal dan cuci. Ingatlah untuk mencucinya sampai bersih." Jacob mau tidak mau muntah, "Aku punya hal lain, kamu bisa melakukannya sendiri." Elaine berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong, pergi dan bersihkan kepiting. Kalau tidak, Anda bahkan tidak ingin makan sesuap pun di malam hari." Yakub bertanya dengan tidak puas, "Anda membiarkan saya membersihkan kepiting, lalu apa yang akan Anda lakukan?" Elaine berkata dengan santai, "Saya akan mengupas bawang putih." Setelah berbicara, dia mengambil beberapa kepala bawang putih, duduk di sudut dengan bangku kecil, dan mulai mengupas bawang putih ke tempat sampah. Jacob sedikit marah, tetapi tidak berani berdebat dengan Elaine, jadi dia dengan jujur mengeluarkan kepiting dan membawanya ke wastafel untuk dibersihkan. Melihat ini, Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, biarkan aku membersihkan kepiting." Claire dengan cepat berkata kepadanya, "Suamiku, kamu adalah bintang ulang tahun. Jangan datang ke dapur hari ini. Pergi ke ruang tamu luar dan menonton TV. Pengiriman kue akan segera datang. Harap perhatikan bel pintu." Melihat sikapnya yang jelas, Charlie tidak terus bersikeras, dan berkata, "Kalau begitu, jika Anda memiliki sesuatu, ingatlah untuk menelepon saya." Semuanya bagus. Charlie keluar dari dapur dan hanya duduk di ruang tamu sebentar ketika bel pintu berbunyi. Dia melihat dari monitor bahwa seorang pengantar membunyikan bel pintu, jadi dia berjalan keluar dari ruangan. Di luar halaman, seorang pengantar barang setengah baya bertanya, "Apakah ini rumah Miss Wilson?" Charlie mengangguk, "Ya." Petugas pengiriman menyerahkan sebuah kotak kubus dengan panjang sisi sekitar 50 cm dan berkata, "Ini kue yang dipesan oleh Miss Wilson,
tolong tanda tangani. Charlie mengambil kue itu, dan ketika dia hendak menandatangani pesanan, pihak lain mengingatkan. Kamu bisa membukanya dan melihatnya. Jika ada masalah, saya akan langsung membawanya kembali ke toko kue. Jangan menandatangani dan kembali untuk menemukan bahwa ada masalah dan mengeluh. Maka kita akan penunggang juga harus bertanggung jawab. Charlie tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia melepaskan pita merah di kotak kue, dan setelah dengan hati-hati membuka penutup atas, kue lapis ganda yang indah muncul di hadapannya. Bab 3200. Kue ini tidak terlihat mewah dan indah seperti kue 5 lapis yang dibuat oleh Sarah, dan tidak memiliki boneka fondan penyerap goncangan seperti aslinya. Itu hanya kue biasa. Namun, sederet kata yang ditulis dengan saus coklat di atas kue itu membuat arus hangat melonjak di hatinya. Isi dari baris itu adalah, "Selamat ulang tahun untuk Tuan Wei tersayang." Tanda tangannya adalah, "Cintai istrimu, Claire." Melihat kata-kata ini, Charlie tersenyum penuh pengertian, dan berkata kepada penunggangnya, "Kuenya tidak apa-apa, saya akan menandatanganinya." Setelah itu, dia menandatangani tagihan dan menyerahkannya kembali kepada pengendara. Pengendara itu mengambil pesanan dan pergi, dan Charlie mengemasi kue itu lagi dan membawanya kembali ke rumah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Mrs. Wilson yang sedang menjemur pakaiannya di teras villa seberang. Melihat bahwa Charlie mengambil kue dan berjalan kembali ke villa, dia tidak bisa tidak kembali ke kamar dengan rasa ingin tahu, dan bertanya kepada Noah dan Harold yang berbaring di tempat tidur. "Noah, Harold, apakah kamu tahu hari ini hari apa?" Nuh tersenyum pahit. "Bu, saya telah makan, minum, dan tidur di tempat tidur dari sebelum tahun baru sampai sekarang. Saya tidak tahu hari apa kalender matahari, kalender lunar, dan hari dalam seminggu." Harold bergema, "Nenek, saya juga tidak ingat hari itu." Wanita tua Wilson bergumam, "Hari ini adalah hari kedua bulan lunar kedua," dan naga itu mengangkat kepalanya, "Tetapi saya tidak ingat siapa yang merayakan ulang tahun hari ini." Anak laki-laki yang tidak berbakti, Jacob, sepertinya lahir di musim dingin, dan gadis yang meninggal, Claire, sepertinya lahir di musim panas. Harold teringat sesuatu, dan berkata, "Februari naga mendongak. Hari ini sepertinya ulang tahun Bali Matar Charlie." Wanita tua Wilson mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda yakin?" "Iya." Harold mengangguk lagi dan lagi. "Begitu saya pergi ke tempat pangkas rambut untuk memotong rambut saya tepat setelah bulan pertama tahun ini, saya baru saja melihat Charlie dan Claire makan di restoran kecil di sebelah tempat pangkas rambut, dan ada satu lagi di atas meja. Saya mengamati kue kecil itu. Itu adalah lilin Charlie, jadi pasti Claire yang merayakan ulang tahun Charlie." "Nenek, kamu tidak tahu, kue itu lusuh pada saat itu, dan itu tidak sebesar piring sialan itu." Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Charlie si serigala bermata putih. Aku tidak menyangka akan secepat ini." Harold bertanya dengan bingung, "Nenek, ada apa? Mengapa kamu mengatakannya?" Nyonya tua Wilson melengkungkan bibirnya dan berkata, "Sebelum tahun baru, banyak orang mengantri di pintu rumah Charlie untuk memberinya hadiah. Kamu tahu, ini baru bulan pertama, dan tidak ada yang memberi selamat padanya di hari ulang tahunnya. Mereka yang kaya dan berkuasa tidak menganggapnya serius lagi." Harold bertanya tanpa sadar, "Nenek, bisakah kamu mengatakan bahwa Charlie tidak dalam situasi yang baik dari ini?" Mrs. Wilson berkata dengan sungguh-sungguh, "Harold, ada sebuah idiom. Selama Anda melihat daun jatuh, itu berarti musim gugur di sini, dan musim gugur di sini, bisakah musim dingin jauh di belakang?" Kemudian, dia berkata dengan analisis yang tidak terduga, "Pikirkan, jika Charlie benar-benar baik sekarang, maka pintunya pasti dikelilingi oleh orang-orang kaya sekarang." Ada idiom. Ketika seseorang populer, ambang pintu lebih hidup daripada pasar sayur. Tapi Anda tahu, untuk ulang tahun Charlie hari ini, bagi mereka yang ingin menjilatnya, acara besar seperti itu jauh lebih penting daripada tahun baru. Sampai sekarang, mereka belum pernah melihat orang datang ke rumah mereka. Dengan sinyal ini saja, saya bisa membuat penilaian yang jelas. Charlie pasti kacau sekarang, atau mungkin hampir selesai.